Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah terus menambah nikmat-Nya kepada kita dan kita mampu memanfaatkan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Saudaraku, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wabtaghu ilaihil wasilah." Carilah cara menuju Allah Subhanahu wa taala. Carilah sarana menuju Allah Subhanahu wa taala atau wasilah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta imam-imam yang lainnya, diceritakan ada 3 orang sedang bepergian, di tengah jalan kena hujan, lalu mampir ke dalam gua. Begitu mereka berteduh di dalam gua, pintu guanya rontok tertutup sehingga mereka tidak bisa keluar. Lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masing-masing menyebutkan amal yang dia lakukan. Yang pertama adalah dia katakan, "Ya Allah, saya dulu pernah punya pegawai. Sebelum saya bayar, pegawai itu sudah pergi. Setelah itu saya cari tidak ketemu entah kemana. Lalu upahnya saya berikan seekor kambing. Kemudian saya pelihara kambingnya, dibesarkan sampai berlembah-lembah. Tiba-tiba pegawai itu datang ke saya bertanya, mana upah saya? Kemudian sang tuan tadi, kamu lihat nggak di lembah itu? Saya lihat. Apa? Itu kambing semua, banyak sekali. Iya, itulah upahmu. Kata si karyawan ini mengatakan, jangan begitu tuan, jangan ngeledek saya tuan. Itu betul punya kamu, karena dulu waktu kamu pergi saya berikan seekor kambing, sekarang sudah beranak pinak banyak, itulah punya kamu, silakan. Seorang tuan yang jujur. Lalu dia berdoa, ya Allah, kalau itu merupakan amal soleh di sisimu, mohon bukakan pintu gua ini. Terbuka, trek. Yang kedua, ya Allah, saya pernah punya 2 orang tua, bukan hanya ibu dan bapak yang usianya lanjut. Setiap kali saya pulang dari kerja, malam-malam saya bawakan susu. Meskipun anak-anak saya menangis minta susu, saya tidak pedulikan. Saya lebih dahulukan orang tua saya. Sebagai upaya berbakti saya kepada orang tua, sebagai birrul walidain saya kepada kedua orang tua. Sekali waktu saya telat datang membawa air susu ini, menemui kedua orang tua saya, sehingga orang tua saya sudah tertidur lelap. Tapi saya tidak mau membangunkannya, karena saya tidak ingin mengganggu dan menyakiti perasaan orang tua yang sedang istirahat. Saya tunggu sampai dia terbangun dengan sendirinya. Begitu orang tua saya terbangun, saya berikan susu sambil minta maaf, wahai mama dan papa. Kalau bahasa sekarangnya, mohon maaf saya terlambat. Sehingga saya datang ke rumah mama dan papa. Mama papa sudah tidur. Subhanallah, seorang anak yang soleh, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu dia berdoa, jika itu merupakan amal soleh di sisimu, mohon ya Rabb bukakan pintu gua ini. Kebuka lagi. Yang ketiga, ada seorang, dia katakan, dulu saya senang dengan anak paman saya. Kemudian dia tidak terima kecuali dia harus membawa 100 dinar. Saya cari 100 dinar, kemudian dia mau dengan 100 dinar itu kalau saya mau berbuat, mohon maaf, berbuat jahat, berbuat zina, saya bisa.
Begitu mereka sudah berdua, mungkin bahasa yang lebih teknisnya sama-sama saling cinta, kemudian dia mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ingat kepada Allah, lalu dia tinggalkan. Jadi meninggalkan larangan Allah pun adalah nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilai ibadahnya besar di sisi Allah. Kalau saya tidak jadi melakukan perbuatan yang tidak seronoh itu adalah merupakan amal soleh di sisimu, maka tolong bukakan pintu gua ini ya Rabb. Terbuka pintu gua, akhirnya mereka bisa keluar. Subhanallah. Saudaraku, amal soleh yang kita lakukan, bahkan kita tercegah dari perbuatan mungkar karena Allah Subhanahu wa taala, itu bernilai tinggi di sisi Allah dan bisa jadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan pada kisah 3 orang ini disebabkan dikabulnya doa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan mereka. Semoga terus kita bisa mengokohkan kebaikan dalam hidup ini dan menghindar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.